Selamat datang kawan semuanya. Jumpa lagi bersama Mimin di sini di channel Angin Selatan. Bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video-video Mimin agar Mimin lebih semangat lagi bikin videonya. Dan channel ini jadi lebih berkembang ke depannya. Dan Mimin juga doakan kawan semuanya diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Jika ada yang mau traktir Mimin kopi, bisa lewat link Saweria. Linknya sudah Mimin cantumkan di deskripsi. Oke, tidak usah lama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Komik ini bercerita tentang seorang suami yang kembali ke masa lalu dan bertemu dengan istrinya sebelum mengenalnya. Bagaimanakah ceritanya? Yuk, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal cerita, diperlihatkan sebuah desa yang terbakar hebat. Api berkobar di mana-mana. Dan itu semua adalah ulah dari sekawanan monster serigala. Monster itu terlihat sedang mengepung seorang gadis berambut putih dan berpakaian putih. Terlihat gadis itu sangat santai menghadapi segerombolan manusia serigala yang mengepungnya. Dengan satu kibasan tangan kanannya saja, dia berhasil menghempaskan seluruh manusia serigala itu. Tak hanya terlempar saja, bahkan mereka pun sampai meregang nyawa. Di dekat mayat manusia serigala itu, terdapat seorang laki-laki. Dia terkejut melihat tiba-tiba ada manusia serigala yang terlempar di dekatnya. Kemudian, laki-laki itu melihat ada seorang gadis yang turun dari atas. Dia terlihat mengetahui siapa gadis itu. Namun gadis itu sama sekali tidak menyadari bahwa ada seorang laki-laki di dekatnya. Sembari melihat ke arah desa yang sudah terbakar hebat itu, gadis itu sama sekali tak menyangka hanya karena serangan dari monster serigala saja dapat membuat sebuah desa hancur. Dia juga merasa kasihan dengan para manusia yang menjadi korban dari serangan monster serigala itu. Tiba-tiba, gadis itu menyadari sesuatu. Terlihat seseorang yang tergeletak di hadapan gadis itu terbangun. Pemuda itu terkejut dan langsung bangun. Dia duduk di hadapan wanita itu. Aku tidak mati, ucap pemuda itu. Dia penasaran di mana dia sekarang. Namun setelah melihat gadis di hadapannya, dia tahu kalau gadis itu bernama Hanyan. Hanyan, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu kesini untuk menyelamatkanku? Ucap pemuda itu sembari memegang tangan gadis itu. Gadis itu bernama Hanyan. Sontak saja, Hanyan terkejut dan sedikit takut dengan perlakuan pemuda itu. Bagaimana kau bisa mengetahui namaku? Dan tolong, lepaskan tanganku. Aku bahkan tidak mengenalmu, ucap Hanyan. Namun, bukannya melepaskan tangan Hanyan, pemuda itu justru malah memeluk tubuh Hanyan. Dan itu langsung mengejutkan Hanyan untuk kedua kalinya. Pemuda itu berkata, Hanyan, aku tahu kamu marah. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu dan melakukan serangan yang mempertaruhkan nyawa bersama yang lainnya. Tenanglah, aku tak akan nakal lagi. Kita akan hidup bahagia bersama. Kenapa kamu gemetaran? Ucap pemuda itu. Pemuda itu tak tahu kalau perbuatannya membuat Hanyan sangat marah. Dengan satu tangannya saja, Hanyan menghempaskan pemuda itu dari tubuhnya. Hanyan, kamu mau menghabisi suamimu sendiri ya? Teriak pemuda itu yang terlempar jauh dan menabrak dinding dengan sangat keras, sehingga membuat dinding itu pun hancur. Adik Feng, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja kan? Xiao Yifeng, bicaralah. Cepat, minta maaflah kepada Nona, teriak seorang pemuda yang panik melihat keadaan Yifeng. Nah, pemuda tadi di awal
adalah MC kita. Dia bernama Xiao Yifeng. Dalam hati Yifeng, Ye Jiuxi, aneh, kenapa dia di sini? Pemuda yang mengkhawatirkan Yifeng itu bernama Ye Jiuxi. Karena Yifeng belum bangun juga, Jiuxi lah yang meminta maaf kepada Han Yan. Dia meminta supaya Han Yan tidak menyalahkan Yifeng. Katanya, Yifeng melakukan itu karena desa Xiao telah hancur. Karena itulah Yifeng berbicara tidak jelas dan ngelantur. Dalam hati Yifeng, desa Xiao? Bukankah desa itu sudah hancur beberapa tahun yang lalu? Jangan-jangan aku kembali ke masa lalu. Yifeng mengingat kejadian sebelumnya. Dia mengingat saat itu dia akan pergi. Namun sebelum pergi, Han Yan memeluk dan mengatakan agar dia berjanji untuk kembali dengan selamat. Han Yan menangis karena dia khawatir terhadap suaminya. Yifeng pun langsung menenangkan Han Yan agar tidak perlu khawatir. Dia berjanji tidak akan meninggalkan istrinya itu. Namun, saat pertempuran berlangsung, Yifeng mengalami luka yang sangat parah, padahal lawannya masih belum bisa dikalahkan. Sembari tersenyum, dia mengatakan jika dia tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Karena itulah dia melakukan tindakan meledakkan dirinya sendiri untuk menghabisi iblis itu. Setelah kejadian itu, Yifeng terbangun di suatu tempat tidur. Setelah itu, Yifeng mencoba untuk menenangkan dirinya. Dia melihat dan memikirkan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Dia yakin jika kejadian itu bukanlah sebuah mimpi, dan dia memang tidak mati sekarang. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Yifeng terkejut karena dia tiba-tiba bicara. Yang datang adalah seorang gadis. Gadis itu meminta Yifeng untuk mengikutinya karena kepala istana ingin menemui Yifeng. Yifeng pun langsung turun dari tempat tidurnya dan menanyakan akan dibawa kemana dia. Gadis itu mengatakan jika mereka akan pergi ke kapal terbang yang akan mengantar mereka menuju ke sekte Wentian. Gadis itu menyuruh Yifeng untuk bergegas karena kepala istana sedang menunggunya. Kemudian Yifeng berjalan mengikuti gadis itu di belakangnya. Dalam hati Yifeng, ini terlihat nyata. Aku benar-benar kembali ke masa lalu saat Liu Hanyan menyelamatkanku dulu. Dia nanti akan menjadi istriku. Tapi saat ini dia tidak mengenalku. Setelah itu, Yifeng masuk ke dalam sebuah ruangan. Namun tiba-tiba saat Yifeng sudah masuk, pintunya ditutup dari luar. Yifeng penasaran kenapa pintunya ditutup. Kau, Xiao Yifeng, ucap seseorang yang membuat Yifeng langsung terkejut dan melihatnya. Ternyata itu adalah Liu Hanyan. Dia juga dipanggil dengan Nona Guang Han dari sekte Wentian, Mahayana Realm. Dia adalah sang peri dari sekte Bulan Dingin dan angkuh layaknya salju, suci tanpa celah. Dialah kultivator paling menawan di dunia kultivasi. Banyak pria jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Namun pria yang berani mendekatinya pasti akan berakhir dengan membeku di seluruh tubuhnya. Dan meskipun sudah bertahun-tahun lamanya, tidak banyak yang mengetahui nama aslinya. Namun hari ini Hanyan menanyakan bagaimana bisa Yifeng mengetahui nama aslinya. Hanyan, aku tahu ini terdengar tidak masuk akal, tapi kamu harus mempercayaiku. Aku datang dari masa depan dan alasan kenapa aku mengetahui nama aslimu karena aku adalah suamimu, ucap Yifeng. Hanyan kesal karena jawaban dari Yifeng sangatlah mengada-ada. Dia memberi kesempatan kepada Yifeng untuk mengatakan yang sebenarnya.
dalam hati Yifeng. Sial, aku bisa mati. Dia selalu seperti ini kalau marah. Dengan wajah yang pucat, Yifeng mencoba menjelaskan jika dia tidaklah berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, Yifeng mencoba membuat Han Yan percaya dengan mengatakan rahasia yang hanya mereka berdua sajalah yang tahu. Yifeng mengatakan jika Han Yan suka buah pisang. Bukannya percaya, Han Yan justru tambah marah dengan mengeluarkan hawa menghabisi yang sangat kuat. Namun Yifeng tak mau cepat menyerah. Dia juga mengatakan kalau Han Yan juga takut dengan ular. Bahkan waktu masih jadi manusia biasa, Han Yan pernah digigit oleh hewan. Dan nama panggilannya adalah Yan Yan. Nama itu dia dapatkan dari seorang peramal yang disewa oleh ayahnya. "Diam!" teriak Han Yan yang justru semakin marah lagi. Dia mengeluarkan kemampuannya untuk menyerang Yifeng. Sebuah tangan es diarahkan ke leher Yifeng sehingga dia kesulitan bernafas karena lehernya tercekik. Han Yan mengangkat tubuh Yifeng dan berkata, "Sepertinya kau menyelidikiku dengan cermat. Kau pasti mata-mata yang dikirim oleh sekte iblis. Katakan, siapa yang mengirimmu?" Sembari tercekik, Yifeng berkata, Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu memiliki pembuluh darah es sejak lahir. Kamu tidak melatih teknik 9 gulungan langit yang diajarkan oleh sekte langit, melainkan melatih teknik jantung es." Dalam hati Han Yan, teknik kultivasi utamaku harusnya hanya aku dan masterku yang tahu. Bagaimana bisa sampai bocor? Atau jangan-jangan guruku? Kemudian Han Yan berkata, "Tidak kusangka, bahkan sampai menemukan rahasia itu. Tak kusangka kau bahkan sampai menemukan rahasia itu. Sepertinya aku harus menghabisimu terlebih dahulu. Lalu akan kucari informasi yang ada di otakmu." Dengan wajahnya yang mulai pucat karena susah bernafas, Yifeng mengatakan jika dia mengetahui kalau Han Yan juga memiliki tanda lahir merah berbentuk tetesan air di paha bagian dalam. Setelah mendengar itu, Han Yan langsung melepaskan cekikannya di leher Yifeng. Dan Yifeng pun langsung terjatuh. Setelah terlepas dari ambang kematiannya, Yifeng mengatakan kalau tidak mungkin seorang mata-mata sampai mengetahui informasi semacam itu. Namun saat melihat ke arah Han Yan, dia terlihat kalau pipinya memerah. Han Yan menanyakan kepada Yifeng apalagi yang dia ketahui selain itu. Yifeng pun mengatakan jika dia juga mengetahui kalau Han Yan memiliki tanda teratai es di dada kanannya. Tanda itu terbentuk dari teknik jantung es yang Han Yan latih. Teknik itu diajarkan oleh gurunya. Sebenarnya itu adalah teknik perapian. Itu artinya kalau Han Yan sampai kehilangan keperawanannya saat berlatih teknik itu, semua kekuatannya akan berpindah ke orang lain. Namun Han Yan mengetahui rencana jahat dari gurunya itu, sehingga Han Yan bisa diam-diam menghabisi gurunya dan membuatnya seolah-olah itu adalah sebuah kecelakaan dan menipu semua orang. Seperti itulah cara Han Yan menjadi kepala istana salju, sang peri bulan dingin. "Dan kamu adalah istriku, Liu Han Yan," ucap Yifeng. Sontak saja, Han Yan langsung terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Yifeng. Han Yan mulai memikirkan apa yang telah dikatakan oleh Yifeng itu. "Semua itu, kalau bukan aku sendiri yang mengatakannya, mustahil bisa diketahui oleh siapapun. Kau bilang kau berasal dari masa depan kan? Diriku di masa depan
Kita, apa yang terjadi pada kita? Tanya Han Yan yang mulai sedikit percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yifeng. Sembari menghela nafas, Yifeng mulai menjelaskan. Di masa depan, kita berada di era kekacauan yang tidak pernah terjadi selama ribuan tahun. 50 tahun lagi dari sekarang, perang baru akan terjadi di antara kebenaran dan kejahatan. Juga, daratan suci akan dipenuhi kobaran api. 4 istana sekte langit dihancurkan. Sekte langit merah berkhianat dan bergabung dengan sekte iblis. Sekte Luobuk hanya tinggal nama. 2 biksu suci dari kuil tak berwujud juga tewas. Dan aku dijebak oleh seorang pengkhianat dari sekte langit. Aku melarikan diri dan dituduh sebagai sang pencabut nyawa ulung. Tapi berkat perubahan takdir, aku bertemu denganmu dan menjadi rekanmu. Setelah itu, kita memutuskan untuk mengundurkan diri bersama dan tidak lagi mengurusi masalah duniawi. Namun ternyata kita didatangi oleh musuh. Setelah aku meninggal bersama musuh, kukira aku tak akan bisa bertemu denganmu lagi. Tapi tak kusangka, saat aku membuka mata, aku kembali ke masa lalu saat kamu menyelamatkan diriku. Kemudian Yifeng memegang tangan Han Yan dan menarik tangannya ke pipinya. Han Yan terkejut dan dia sangat malu atas apa yang Yifeng lakukan. Yifeng mengatakan jika dia sangat bahagia karena dapat kembali bertemu dengan Han Yan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Han Yan akan marah dengan apa yang dilakukan oleh Yifeng? Dan apakah Han Yan akan terus percaya dengan apa yang dikatakan Yifeng? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dulu video Mimin hari ini. Tulis di kolom komentar bila ada kritik dan saran supaya kedepannya channel ini jauh lebih baik. Sekian dulu, see you next time.